pernahkah kamu merasa seperti sedang diawasi? Atau mendengar suara langkah kaki di tengah malam, padahal kamu sendirian? Kadang, hal-hal tak masuk akal terjadi tanpa bisa dijelaskan. Bukan sekadar bayangan, bukan cuma mimpi buruk, tapi sesuatu yang benar-benar ada, tersembunyi di balik gelapnya malam. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri kisah yang tidak semua orang berani dengar sampai habis. Sebuah cerita yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mematikan lampu kamar. Penumpang terakhir ojek online. Andi menghela napas panjang, matanya menatap kosong ke arah layar ponsel yang menampilkan peta digital. Jarum jam di dashboard motornya sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat sedikit. Seharusnya dia sudah di rumah, rebahan di kasur empuknya, menikmati sisa malam setelah seharian berjibaku dengan macetnya Jakarta dan tingkah pola penumpang yang beragam. Tapi tidak, malam ini dia masih harus berburu satu orderan lagi. Ibunya di kampung butuh biaya tambahan untuk pengobatan, dan setiap rupiah yang dia dapat dari mengojek adalah harapan untuk kesembuhan sang ibu. Gerimis tipis mulai turun, membasahi aspal jalanan Kemang yang masih ramai dengan hiruk-pikuk kafe dan bar. Lampu-lampu kendaraan memantul di genangan air kecil, menciptakan kilauan yang sejenak mengalihkan pikirannya dari rasa lelah yang mendera. Jaket ojolnya terasa sedikit lembab, tapi dia tak peduli. Fokusnya hanya satu, orderan terakhir. Jemarinya sesekali mengusap layar ponsel, berharap ada notifikasi orderan masuk. Sudah hampir setengah jam dia mangkal di pinggir jalan ini, dan belum ada tanda-tanda rezeki datang. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar, orderan masuk. Mata Andi langsung berbinar. Cepat-cepat dia melihat detailnya. Pickup di sebuah gang kecil di Kemang, tujuannya Pondok Labu. Lumayan jauh, pikirnya, argo pasti bagus. Nama penumpangnya tertera, Sari. Foto profilnya agak buram, seperti diambil di tempat kurang cahaya, tapi samar-samar terlihat siluet seorang wanita berambut panjang. Tanpa pikir panjang, Andi langsung menekan tombol ambil orderan. Ini dia, rezeki penutup hari, batinnya. Andi melajukan motornya perlahan menyusuri gang sempit yang ditunjukkan aplikasi. Lampu-lampu rumah di sekitarnya sudah banyak yang padam, menyisakan temaram dari beberapa teras yang masih menyala. Di ujung gang, di depan sebuah rumah dengan pagar kayu yang sedikit reot, seorang wanita berdiri membelakangi Andi. Pakaiannya serba putih, kontras dengan gelapnya malam. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian punggungnya. Andi menghentikan motornya tepat di samping wanita itu. Mbak Sari, sapa Andi ramah, sambil menunjuk ke arah ponselnya. Wanita itu berbalik. Wajahnya pucat, dengan mata yang terlihat sayu, namun ada semacam ketenangan yang aneh terpancar dari sorot matanya. Bibirnya tersenyum tipis, hampir tak terlihat. Iya, Mas, jawabnya pelan, suaranya terdengar agak serak, seperti orang yang baru bangun tidur atau terlalu lama menahan bicara. Pondok Labu, kan, tanya Andi lagi, memastikan. Wanita itu mengangguk, lalu dengan gerakan yang sangat halus, dia naik ke jok belakang motor Andi. Tidak ada suara gesekan pakaian, tidak ada beban yang terasa saat dia duduk. Andi sempat merasa aneh, tapi dia mengabaikannya, mungkin karena dia terlalu lelah. Perjalanan dimulai. Awalnya hening, hanya suara deru mesin motor dan gemericik gerimis yang semakin deras. Andi mencoba memecah keheningan. Mau kemana, Mbak? Malam-malam begini, tanyanya, mencoba basa-basi. Sari tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, suaranya yang serak kembali terdengar, pulang, Mas. Sudah lama saya tidak pulang, Andi mengernyitkan dahi. Jawaban itu terdengar aneh, tapi dia tidak mau ambil pusing. Mungkin Sari habis lembur atau dari rumah temannya. Dia fokus pada jalanan yang mulai licin. Namun, semakin jauh perjalanan, keanehan mulai terasa. GPS di ponsel Andi mulai menunjukkan perilaku aneh. Panah penunjuk arah seringkali berputar-putar sendiri,
atau bahkan menunjuk ke arah yang tidak masuk akal. Beberapa kali Andi harus berhenti dan memastikan jalan, karena jalan yang ditunjukkan GPS terasa asing, bahkan seperti tidak ada di peta ingatannya. "Mbak, ini jalannya benar. Kok kayaknya saya belum pernah lewat sini ya?" tanya Andi, sedikit khawatir. Sari hanya diam, lalu menunjuk ke depan dengan jari telunjuknya yang ramping. "Lurus saja, Mas. Sebentar lagi sampai." Suaranya tetap tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Andi mulai merasa tidak nyaman. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti, padahal gerimis sudah berhenti. Bau melati samar-samar tercium, bercampur dengan bau tanah basah. Dia melirik spion, mencoba melihat wajah Sari, tapi yang terlihat hanya bayangan samar. "Mbak, bisa tolong pegangan? Jalannya agak bergelombang," kata Andi, mencoba memancing reaksi. Sari tidak menjawab, tapi Andi merasa ada sentuhan dingin di pinggangnya, sangat ringan, seperti sentuhan embun. Bulu kuduknya mulai merinding. Dia mempercepat laju motornya, ingin segera sampai tujuan dan mengakhiri perjalanan aneh ini. Jalanan semakin sepi, lampu penerangan jalan pun semakin jarang. Pohon-pohon besar di pinggir jalan tampak seperti siluet raksasa yang menakutkan. Ponsel Andi berkedip-kedip, sinyal GPS benar-benar hilang. Dia hanya mengandalkan insting dan petunjuk samar dari Sari yang sesekali menunjuk ke arah tertentu. "Belok kiri, Mas," kata Sari, suaranya kini terdengar lebih dekat, seolah berbisik di telinga Andi. Andi menuruti, meskipun jalan yang ditunjuk adalah sebuah jalan setapak kecil yang gelap, hanya cukup untuk satu motor. Motor Andi melaju pelan di jalan setapak itu. Kanan kiri hanya semak belukar tinggi dan pepohonan rindang. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar begitu jelas, seolah mengiringi perjalanan mereka. Tiba-tiba, di ujung jalan setapak, terlihat sebuah cahaya redup. Semakin dekat, cahaya itu berasal dari sebuah rumah tua yang tampak tidak terawat. Catnya sudah mengelupas di sana-sini, jendelanya pecah, dan halamannya dipenuhi rumput liar yang tinggi. Rumah itu terlihat angker, seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. "Ini rumahnya, Mas," kata Sari, suaranya kini terdengar lebih jelas, namun dengan nada yang aneh, seperti lega bercampur sedih. Andi menghentikan motornya tepat di depan pagar rumah. Dia menoleh ke belakang, berniat memberitahu Sari bahwa mereka sudah sampai, tapi yok belakang motornya kosong. Sari sudah tidak ada. Andi terkesiap. Jantungnya berdebar kencang. Dia yakin Sari tadi masih ada di belakangnya. Tidak mungkin dia turun tanpa sepengetahuannya, apalagi di tempat sesepi ini. Andi turun dari motor, matanya menyapu sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Dia memanggil nama Sari, tapi hanya keheningan yang menjawab. Rasa takut mulai merayapi. Dia mencoba menenangkan diri, mungkin Sari sudah masuk ke dalam rumah. Tapi, rumah itu terlihat gelap gulita, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba, dari balik semak-semak di samping rumah, muncul seorang bapak-bapak tua dengan senter di tangannya. Wajahnya terlihat kaget melihat Andi di sana. "Ada apa, Nak, malam-malam di sini?" tanya bapak itu, suaranya serak. Andi menjelaskan bahwa dia mengantar penumpang bernama Sari ke alamat ini. Bapak itu menatap Andi dengan tatapan aneh, lalu menggulungkan kepala. "Sari? Nak, rumah ini sudah kosong 5 tahun. Pemiliknya meninggal semua dalam kecelakaan motor. Termasuk anak gadisnya, namanya Sari. Dia meninggal di jalan raya sana, persis 5 tahun yang lalu." Dunia Andi terasa berputar. Kakinya lemas. Dia teringat wajah pucat Sari, suaranya yang serak, sentuhan dingin di pinggangnya, dan kata-katanya, "Pulang, Mas." "Sudah lama saya tidak pulang." Semua potongan puzzle itu kini menyatu, membentuk sebuah kenyataan yang mengerikan. Dia baru saja mengantar seorang arwah. Andi tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di rumah. Pikirannya kalut, tubuhnya terasa dingin, dan setiap bayangan di jalanan seolah-olah adalah Sari yang mengikutinya. Dia memarkir motornya di garasi,
lalu langsung masuk ke kamar, mengunci pintu, dan meringkuk di tempat tidur. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah pucat Sari terbayang, dan suara seraknya terngiang di telinganya. Keesokan paginya, Andi terbangun dengan kepala pening. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi buruk, hasil dari kelelahan dan kurang tidur. Tapi, dia tidak bisa melupakan detail-detailnya yang terlalu nyata. Dia memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun, takut dianggap gila. Dia mencoba menjalani hari seperti biasa, mengambil orderan, berinteraksi dengan penumpang, tapi bayangan Sari selalu menghantuinya. Siang harinya, ponsel Andi berdering. Itu telepon dari adiknya di kampung. Dengan perasaan was-was, Andi mengangkatnya. "Bang, Ibu. Ibu sudah sadar," kata dokter, "kondisinya membaik drastis semalam." "Aneh banget, Bang, padahal kemarin sore masih kritis." Suara adiknya terdengar gembira, tapi Andi hanya bisa terdiam. Pikirannya langsung melayang ke kejadian semalam. Mungkinkah Sari, arwah yang dia antar semalam, adalah perantara kebaikan? Mungkinkah dia pulang untuk menuntaskan sesuatu, dan entah bagaimana, itu berimbas pada kesembuhan ibunya? Andi tidak pernah tahu jawabannya. Dia tidak pernah lagi mengambil orderan di atas jam pukul 10 malam, dan dia selalu berdoa setiap kali memulai perjalanan. Kejadian itu mengubahnya. Dia yang dulunya skeptis, kini lebih percaya pada hal-hal yang tidak kasat mata. Dia percaya, ada kebaikan yang bisa datang dari mana saja, bahkan dari dunia yang berbeda. Dan setiap kali dia melihat motor ojek online melintas di malam hari, dia selalu teringat pada penumpang terakhir yang memberinya pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Itulah kisah mistis malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali ke dirimu. Tapi hati-hati, kadang, yang tak terlihat justru yang paling dekat. Kalau kamu pernah ngalamin kejadian seram juga, tulis di kolom komentar, siapa tahu ceritamu yang aku angkat di video selanjutnya. Jangan lupa like kalau kamu suka cerita kayak gini, subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor lainnya, dan share ke teman kamu yang berani nonton tengah malam. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan suara panggilan, kalau kamu sendirian.